Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leti Purwaning Tias, NIM 20613131 dari kelas Praktikum Farmasi Fisik kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tegangan permukaan dan teori tegangan antarmuka. Yang pertama, tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik-menarik yang tidak seimbang pada antara muka cairan. Hal ini karena partikel yang rapat mempunyai gaya tarik-menarik antar partikel yang kuat. Tegangan permukaan sendiri mempunyai satuan din dalam CGS. Sedangkan tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adhesif dua fase cair yang membentuk suatu antarmuka lebih besar daripada bila suatu fase cair dan suatu fase gas berada bersama-sama. Jadi, bila cairan bercampur dengan sempurna, tidak ada tegangan antarmuka yang terjadi. Di sini, saya akan melakukan beberapa percobaan mengenai tegangan antarmuka dan tegangan permukaan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama, ada mangkuk, sedotan, air, sunlight atau sabun cuci, minyak goreng, bedak tabur, dan spidol permanen untuk menandai pada saat melakukan pengamatan tegangan permukaan dalam pipa kapiler. Berikut adalah percobaan yang akan saya lakukan. Pada percobaan pertama, kita akan melakukan pengamatan tegangan permukaan air. Di sini saya sudah menyiapkan dua mangkok yang sama-sama berisi air. Di mangkok pertama, saya akan meletakkan paperclip dengan posisi berdiri atau tegak. Dan di mangkok kedua, saya juga akan meletakkan paperclip dengan posisi yang berbeda, yaitu mendatar atau tidur. Dapat dilihat kedua paperclip tersebut tenggelam di dalam air. Dan saya akan menjelaskan mengapa paperclip tersebut bisa tenggelam dalam air. Dapat diketahui bahwa paperclip tersebut terbuat dari logam, sehingga kerapatannya lebih besar dari kerapatan air. Karena massa jenis paperclip lebih besar dari massa jenis air, sehingga paperclip tersebut akan tenggelam di dalam air. Ini adalah kelanjutan dari percobaan 1, yaitu pengamatan tegangan permukaan air. Namun, di sini hanya menggunakan satu mangkok yang berisi air. Kemudian, saya akan menambahkan bedak tabur. Di sini saya menggunakan bedak bayi. Saya akan memasukkan bedak bayi tersebut secara perlahan. Kemudian diaduk secara pelan-pelan. Dapat dilihat setelah dilakukan pengadukan, bedak bayi tersebut terapung. Mengapa bedak tabur tersebut bisa terapung di dalam air? Karena massa jenis bedak tabur lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis air. Melanjutkan dari percobaan ke-1, kita beralih ke percobaan kedua, yaitu melakukan pengamatan pengaruh surfaktan pada tegangan permukaan air. Ada dua mangkok yang sama-sama berisi air. Di mangkok pertama, saya akan menambahkan sedikit sabun cuci piring. Di sini, saya menggunakan Mama Lemon untuk menambahkan. Kemudian diaduk secara perlahan dan jangan sampai
menimbulkan busa. Selanjutnya di sini saya akan meletakkan paperclip dengan posisi mendatar. Dan paperclip tersebut ternyata tenggelam di dalam air. Mengapa demikian? Karena sudah saya jelaskan pada percobaan pertama, karena berat massa jenis paperclip lebih besar daripada massa jenis air sehingga paperclip tersebut tenggelam di dalam air. Dan di mangkok kedua, sama seperti pada mangkok pertama, saya juga akan menambahkan sabun cuci piring sedikit. Kemudian diaduk perlahan dan jangan sampai menimbulkan busa. Setelah diaduk, saya akan menambahkan bedak tabur yang sebelumnya digunakan pada percobaan pertama. Setelah diamati, beberapa detik kemudian bedak tabur tersebut tenggelam di dalam air. Ini karena sesuai dengan fungsi surfaktan sebagai kolan, yaitu untuk menurunkan suatu kontak. Makin kecil sudut kontak, maka daya basahnya meningkat. Karena itulah surfaktan juga disebut sebagai wetting agent. Selanjutnya adalah percobaan ketiga, yaitu melakukan pengamatan tegangan antarmuka. Di sini sudah ada satu mangkok yang berisi air. Kemudian akan saya tambahkan 1 sendok minyak goreng. Setelah ditambahkan 1 sendok minyak goreng, bisa diamati akan terjadi pemisahan antara fase air dan fase minyak. Ini dikarenakan karena fase air dan fase minyak memiliki sifat molekul yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar, yang artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sehingga molekul air selalu berikatan. Kemudian saya akan menambahkan sedikit sabun cuci piring cair. Bisa dilihat beberapa menit kemudian fase air dan fase minyak bisa bercampur menjadi satu. Ini karena kemampuan sabun mencampurkan air dan minyak, yaitu sabun merupakan emulgator atau yang menstabilkan minyak dan air dari jenis surfaktan yang memiliki sisi hidrofilik atau mengikat air, dan hidrofobik yang menolak air dan mengikat minyak. Sehingga dengan bantuan adanya sabun cair atau surfaktan tersebut, fase air dan minyak dapat bersatu dan bercampur secara utuh. Selanjutnya di percobaan keempat, kita akan melakukan pengamatan tegangan permukaan dalam pipa kapiler dan fungsi surfaktan pada tegangan permukaan. Ada 2 buah mangkok yang sama-sama berisi air. Di mangkok pertama saya hanya menggunakan air saja, dan di mangkok kedua saya akan menambahkan sabun cuci piring. Kemudian kita akan masukkan
sedotan untuk mengukur kenaikan air. Kita akan posisikan sedotan dengan secara tegak seperti ini, dan kita tunggu beberapa saat hingga air naik. Setelah diukur menggunakan penggaris pada mangkok pertama yang hanya berisi air dengan volume 1,5. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan memasukkan sedotan ke dalam air, namun ini airnya dicampur dengan sabun cuci piring. Sama, diposisikan secara tegak lurus. Kemudian diangkat dan kita hitung volume yang terisi dalam air. Pada mangkok kedua yang berisi sunlight, ini volume yang didapat adalah 2. Mengapa demikian? Fenomena tegangan permukaan pada pipa kapiler adalah metode pipa kapiler, yaitu mengukur tegangan permukaan zat cair dan sudut kelengkungannya dengan memakai pipa berdiameter. Salah satu ujung pipa dicelupkan ke dalam. Setelah melakukan 4 percobaan, pembahasan yang dapat kita simpulkan adalah: yang pertama, pengertian mengenai surfaktan. Surfaktan adalah zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Surfaktan mempunyai orientasi yang jelas sehingga cenderung pada rantai lurus. Sabun adalah salah satu contoh surfaktan. Mekanisme kerja dari surfaktan: yang pertama, turunnya tegangan permukaan atau antarmuka terjadi karena masuknya surfaktan ke dalam fase cair dan fase minyak. Interaksi kepala dan ekor surfaktan dengan 2 fase tersebut menyebabkan penurunan tegangan permukaan. Dari definisi lain, surfaktan adalah senyawa yang menurunkan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka antara 2 cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Fungsi surfaktan sebagai pembasah adalah sudut antara butiran fluida dengan sebuah permukaan padat. Sedangkan fungsi surfaktan sebagai kolan adalah untuk menurunkan sudut kontak. Makin kecil sudut kontak, maka daya basahnya meningkat. Karena itulah surfaktan juga disebut sebagai wetting agent. Dan pengertian fungsi surfaktan sebagai kolan sudah saya jelaskan pada percobaan yang kedua. Selanjutnya adalah fungsi surfaktan sebagai emulgator. Emulgator adalah zat yang memiliki aktivitas permukaan. Oleh karenanya, emulsifier dapat menurunkan tegangan permukaan dan mendispersikan fase cair tak tercampurkan. Dan yang terakhir adalah fenomena tegangan permukaan pada pipa kapiler yang kita lakukan pada percobaan keempat menggunakan air, dan yang satunya air ditambah dengan sunlight atau sabun cuci piring. Metode pipa kapiler yaitu mengukur tegangan permukaan zat cair dan sudut kelengkungannya dengan memakai pipa berdiameter. Salah satu ujung pipa tersebut dicelupkan ke dalam permukaan zat cair, maka zat cair tersebut permukaannya akan naik sampai ketinggian tertentu. Dalam fenomena tegangan permukaan menggunakan pipa kapiler, pada percobaan tadi kita menggunakan sedotan. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.